Dewa Krishna datang ke Kailas. Episode hari ini, Mahakali bangkit kembali. Mulai sekarang alam semesta akan mengenalmu dengan nama Dewi Higlaj. Di sisi lain, Dewa Krishna berhadapan dengan Banasur. Mahadewa, aku Banasur. Aku sedang memanggilmu. Mahadewa sendiri datang untuk melindungi Banasur. Ganesha dan Kartikeya sudah sampai ke Makra. Di sana, mereka akan membangkitkan kekuatan yang akan membantu Parwati di dalam wujud manusianya. Mahadewa dan Krishna sama-sama mengetahui bahwa Ganesha dan Kartikeya telah sampai di Makran. Di tempat itulah mereka akan membangkitkan kekuatan yang kelak membantu Parwati dalam wujud manusianya. Namun sebelum ke-52 kekuatan suci dibangkitkan, alam semesta terlebih dahulu akan menguji kekuatan mereka berdua. Sementara itu di Makran, Ganesha dan Kartikeya merasakan sesuatu. Ada keberadaan asing yang mengintai dan membuntuti angkah mereka tanpa suara. Kakak, perasaanmu tidak pernah salah kan? Begitu juga dengan perasaanmu, adikku. Karena kita berdua merasa tidak sendirian di sini. Kita harus sampai ke kuil tanpa membawa waktu. Krishna memohon izin kepada Mahadewa karena telah tiba waktunya baginya untuk pergi. Mahadewa menjawab bahwa pertemuan berikutnya akan terjadi dalam keadaan yang sangat berbeda, hingga Mahakali terlahir kembali. Masing-masing harus memainkan peranan sesuai takdir. Krishna menjalankan tugasnya, Mahadewa menjalankan kewajibannya. Setelah itu, Krishna pun pergi. Nandi kemudian menyampaikan bahwa selama Mahadewa bertapa, Dewa Indra sering datang ke Kailas. Indra berharap menemukan jalan keluar untuk mengakhiri kekejaman Banasur yang semakin merajalela. Nandi bertanya, apakah kekejaman itu tidak akan berakhir? Mahadewa menjelaskan bahwa Banasur tetap harus diberi kesempatan untuk menebus dosanya. Namun jika ia menolak belajar dari utusan Mahakali, maka kehancurannya tidak akan terhindarkan. Apa? Utusan dari Mahakali? Bawa dia masuk kemari. Aku mau melihat siapa utusan Mahakali itu. Ternyata Raja Dwaraka yang menjadi utusan Mahakali. Jika aku tahu sebelumnya, aku tidak akan merepotkanmu untuk datang kemari. Dengan kesombongan yang tak berkurang, Banasur merasa peringatan itu hanyalah pemborosan waktu. Ia tidak gentar karena merasa telah menggunakan anugerah Mahadewa dengan caranya sendiri. Namun Krishna telah melihat semuanya, bagaimana anugerah itu disalahgunakan dan Mahadewa tidak lagi sabar menunggu. Banasur tetap menyombongkan diri. Ia merasa tak tersentuh karena memiliki perisai perlindungan dari Mahadewa dan Mahakali. Anugerah itu tidak membuatmu abadi, Banasur. Jika anugerahmu bagaikan sebuah gunung, maka alam semesta adalah aliran sungai yang bisa menembus gunung manapun. Karena itu waspadalah dan terimalah pesan dari Mahakali. Gunakan anugerahmu demi kebaikan alam semesta ini. Setelah Krishna pergi dan peringatan itu diabaikan, kesombongan Banasur semakin terlihat. Ia merasa tahu satu kebenaran, dirinya hanya bisa dihabisi oleh seorang gadis. Artinya, Dewi Parwati harus terlahir kembali dan itu menurutnya mustahil. Sebagai penguasa tiga alam, Banasur yakin akan hal itu. Ia tahu Ganesha dan Kartikeya sedang berusaha membantu Parwati lahir kembali. Namun ia tidak menyadari siapa sesungguhnya yang sedang membantu mereka. Ketika Ganesha dan Kartikeya menyadari bahwa mereka dihadang, mereka paham bahwa utusan Banasur telah dikirim untuk menghentikan perjalanan ini. Ganesha memberi peringatan agar mereka menyingkir. Namun Hinggol dan Sundar justru menertawakan mereka. Bagi mereka, dua anak ini hanyalah anak kecil yang tersesat dari jalannya sendiri. Mereka berniat menunjukkan jalan pulang dengan cara mereka.
Kartikeya segera menyadari tujuan sebenarnya. Hinggol dan Sundar tidak berniat berperang, melainkan ingin menjauhkan mereka dari kuil. Kartikeya memilih untuk tetap tinggal dan menghadapi mereka. Sementara Ganesha diminta pergi dan membangkitkan kekuatan suci. Ganesha pun berlari pergi, sementara Kartikeya berdiri menghadapi keduanya. Ia mengingatkan bahwa menyerang anak kecil bukanlah keberanian. Namun di tengah pertempuran, Sundar tiba-tiba menggunakan kekuatannya untuk mengikat Ganesha hingga tak berdaya. Pada saat itulah sosok dewa muncul untuk membantu, Dewa Bimlochan Bhairab. Hinggol dan Sundar akhirnya dapat dikalahkan. Sebelum ajal menjemput, Ganesha mengingatkan Sundar bahwa keindahan bukan berasal dari wajah, pakaian, atau perhiasan. Keindahan sejati lahir dari perbuatan dan pikiran, sesuatu yang tidak dimilikinya. Dengan berakhirnya hidup Sundar, murka Hinggol pun meledak. Kartikeya meminta Ganesha agar tidak membuang waktu. Ia bersama Bimlochan Bhairab akan menghentikan Hinggol. Ganesha harus segera membangkitkan kekuatan suci. Namun Ganesha menyadari bahwa kekuatan suci tidak akan bangkit hanya dengan doa. Ada cara lain, dan Kartikeya akan segera memahaminya. Kau tenang dulu Bimlochan. Sekarang putra Parwati Ganesha akan berperang melawan Hinggol. Apa tujuan Ganesha? Bimlochan lalu menjelaskan bahwa dalam pertempuran melawan Hinggol, Ganesha sengaja membawanya mendekati kuil. Hinggol mengejek Ganesha, meremehkan kekuatannya sebagai anak kecil. Ganesha tidak menyangkal, ia memang hanya anak kecil biasa. Namun penderitaan yang ditimpakan padanya tidak akan ditahan oleh seseorang yang tidak sanggup menahan jeritan seorang anak. Dengan itu, Ganesha memanggil ibunya. Ibu! Dari Kailas, Mahadewa mengetahui bahwa itulah wujud Mahakali, wujud yang tak bisa menolak panggilan anaknya. Nandi melihat senyum di wajah Mahadewa dan memahami bahwa Ganesha dan Kartikeya telah berhasil membangkitkan kekuatan suci di Makran. Mahadewa menjelaskan bahwa wujud Dewi di Makran adalah kekuatan suci yang sangat murni. Ia hadir untuk melindungi makhluk yang lemah, menyebarkan ilmu dan kebaikan ke seluruh penjuru. Ketika Nandi bertanya tentang nama Dewi tersebut, Mahadewa menjawab bahwa ia tidak akan ikut campur. Seorang anak telah memanggil ibunya untuk perlindungan, dan terserah sang anak dengan nama apa ia memanggil ibunya. Ganesha menyadari bahwa ia dan Kartikeya beruntung bisa menyaksikan wujud ibunya yang ini. Dengan menghabisi raksasa Hinggol, sang Dewi telah melindunginya. Sejak saat itu, alam semesta akan mengenalnya dengan nama Dewi Hinglak. Kartikeya kemudian memahami bagian apa dari Dewi Sati yang berada di dalam kuil tersebut. Dewi Hinglak menjelaskan bahwa yang tersimpan di sana adalah jari-jari tangan Dewi Sati, jari tangan yang melakukan perbuatan. Setelah kematian, arwah seseorang akan terbebas dan datang ke tempat itu untuk menemukan jalan menuju dewanya. Agar arwah dapat pergi dengan tenang, ia harus siap memasuki tubuh yang lain. Dengan bangkitnya kekuatan suci di kuil itu, jalan bagi Dewi Parwati untuk terlahir kembali telah terbuka. Dewi Hinglak menyampaikan bahwa kekuatan suci tersebut kini akan bergerak ke arah barat, ke tempat Dewi Parwati akan segera dilahirkan dalam wujud manusia. Perjalanan Ganesha dan Kartikeya di Makran telah berakhir.
Namun mereka harus bersiap untuk perjalanan berikutnya, membangkitkan kekuatan suci lainnya. Di sisi lain, Nandi terkejut mendengar ucapan Mahadewa. Ia menyadari bahwa perang antara Mahadewa dan Dewa Krishna tidak terelakkan. Mahadewa membenarkan hal itu. Wujud manusia Narayan harus menanggung beban besar, sebagaimana saat mengadukan samudra ketika ia menjelma menjadi kura-kura dan memikul gunung. Kini ia harus maju untuk menghabisi Banasur, dan Mahadewa akan tetap berdiri untuk melindunginya. Nandi merasa gelisah. Baginya Mahadewa dan Krishna seharusnya saling melengkapi, bukan berada dalam satu medan perang. Namun Mahadewa menjelaskan bahwa sejak Parwati pergi, ia menunggu waktu kelahirannya kembali. Semua peristiwa ini adalah jalan agar Parwati dapat terlahir kembali. Mahadewa, Ganesha, Kartikeya, dan Krishna hanya menjalankan peran masing-masing. Di masa perubahan abad, ketika dosa melampaui kebaikan, Narayan akan terus dilahirkan di dunia. Salah satu tujuan jelmaan Krishna adalah menghentikan Banasur dan menghabisi kekuatan jahat. Setelah itu, Parwati akan terlahir kembali. Karena Banasur telah menolak peringatan Krishna, kini ia harus menghadapi amarah Mahakali. Tunggu. Ada apa, Raja Dwaraka? Apa kau sudah memutuskan untuk menyerah sebelum peperangan terjadi? Krishna memahami bahwa jika Banasur sungguh mengerti makna menyerahkan diri, perang ini tidak perlu terjadi. Sebagai pemuja Mahadewa, Banasur seharusnya bisa menemukan kedamaian abadi. Mahakali telah memberinya kesempatan emas, mengundangnya dalam tarian perdamaian. Namun anugerah itu justru digunakan untuk keburukan. Ia memilih mengangkat senjata, bukan tangan untuk memuja. Karena ketidakmampuannya membedakan benar dan salah, perang ini menjadi awal dari akhir hidupnya. Krishna tidak ingin menghentikannya, karena di medan perang ini, Banasur akan melihat siapa saja yang sesungguhnya hadir. Kami semua di sini akan menjadi saksi dari kehancuranmu, Banasur. Setelah ku kalahkan alam dewa, kalian para dewa masih berani untuk menghadapi aku. Aku merasa kau dan seluruh dewa, setelah aku mengalahkan kalian, sepertinya kalian senang. Dewa Indra menyadari bahwa keangkuhan telah membutakan Banasur. Kini Krishna akan menunjukkan jalan dan mata Banasur sendiri akan menyaksikannya. Namun dengan sombong, Banasur tetap yakin bahwa meskipun seluruh alam semesta melawannya, ia tidak akan bisa dihabisi. Serangan pun dimulai dan peperangan besar tak terelakkan. Serang! 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 Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu, Banasur. Kenapa kau berhenti, Nandi? Majulah dan berperang melawan Banasur. Nandi berada dalam dilema. Ia tahu Mahadewa terikat janji untuk melindungi Banasur. Mahadewa membenarkan hal itu, namun membebaskan Nandi dan seluruh pasukan Kailas dari tanggung jawabnya. Nandi merasa prinsip pemujaannya diuji, namun Mahadewa mengingatkan bahwa di alam semesta tidak ada benar atau salah mutlak, yang ada hanyalah perbuatan dan akibatnya. Setiap makhluk bebas menentukan tindakannya. Pemujaan tidak boleh menghalangi kewajiban. Mahadewa akan menepati janjinya, sementara kewajiban Nandi adalah berperang melawan Banasur. Aku kasihan padamu, Dewa Indra. Banasur mengejek Dewa Indra, mengingatkan bahwa selama ini Indra selalu meminta bantuan Kailas. Namun kini hal itu tidak bisa lagi dilakukan. Krishna mengingatkan bahwa Banasur belum memahami kekuatan Mahadewa dan Mahakali. Dia pernah menyaksikan tarian perdamaian mereka, namun tidak memahami bahwa tarian itu adalah kekuatan abadi alam semesta. Seluruh kekuatan alam kini siap terlibat dalam peperangan besar, dan Banasur akan melihatnya sendiri. Mimu dan Dewi, aku akan berperang melawan Banasur. Hari ini kau sudah memberiku pelajaran bahwa perbuatan dan akibat
merupakan dasar dari setiap manusia. Semua duka yang kau dan Dewi tanggung karena Banasur, aku memutuskan kalau aku adalah pemuja Mahadewa, akan berperang melawan Banasur sampai aku menemui Ajax. Kami juga akan mendukungmu. Seluruh penghuni Kailas menyatakan dukungan. Mereka akan berdiri bersama Nandi, dan jika Kartikeya ada, ia akan menjalankan kewajibannya sebagai panglima pasukan dewa. Mahadewa membenarkan hal itu, namun saat ini Kartikeya dan Ganesha sedang menjalankan peran besar mereka dalam perjalanan membangkitkan kekuatan suci. Kartikeya menerima Luka sebagai pelajaran agar lebih waspada di perjalanan berikutnya. Ia mengingat bahwa setiap akhir latihan bersama ibunya selalu diiringi pesan bahwa pelajaran perang harus digunakan untuk menghadapi musuh. Ganesha teringat bahwa ibunya juga selalu mengobati luka kakaknya. Kartikeya menenangkan Ganesha, meyakinkannya bahwa setelah perjalanan ini mereka akan bertemu kembali dengan ibu mereka. Ganesha sempat berpikir bahwa setelah memanggil Dewi Hinglak, Parwati akan segera terlahir kembali. Namun ia menyadari bahwa masih banyak kekuatan suci yang harus dibangkitkan. Kartikeya meminta Ganesha bersabar, ibu sendiri yang telah menunjukkan jalan menuju kekuatan suci. Dan sebagai dewa kepandaian, Ganesha akan menemukan jalan berikutnya. Kebangkitan seluruh kekuatan suci akan menuntun Parwati mengenali jati dirinya dan kembali sebagai Mahakali. Kekuatan berikutnya berkaitan dengan kepala dan setelah itu dengan Lingga Siwa. Kartikeya pun memahami arah tujuan mereka, menuju kuil Dewi Kamakya. Jika perang ini terus berlangsung, sebelum matahari terbang, seluruh pasukan kita akan habis. Mahadewa mengirimkan utusannya untuk melindungi pemujanya. Kau datang di saat yang tepat. Sekarang mari kita selesaikan perang di sini. Di medan perang, Nandi menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk membantu Banasur, melainkan untuk berdiri bersama Dewa Krishna. Banasur terkejut. Ia yakin Mahadewa akan selalu membantunya karena anugerah yang telah diberikan. Namun Nandi menjelaskan bahwa Mahadewa memang terikat janji, tetapi memberikan kebebasan bagi para pengikutnya untuk memilih jalan mereka sendiri. Demi kebenaran, mereka memilih untuk melawan Banasur. Serang! Kini Banasur akan menggunakan anugerahnya. Krishna mengingatkan bahwa langkah Banasur mungkin menunda kematiannya, namun tidak akan menghentikannya. Dengan kesombongan terakhirnya, Banasur menantang Krishna dan merasa tak terkalahkan. Di saat itulah, ia memanggil Mahadewa. Mahadewa, kau sudah memberi aku anugerah. Kapanpun hidupku dalam bahaya, kau akan datang untuk melindungi aku. Mahadewa, lindungi pemujamu ini.